Wait. Tanggapan Pak Haji atau CEO 969 tentang pindahnya Scalar. Langsung saja simak sampai selesai. Pak Haji, tanggapan lu Scalar masuk Onyx. Gimana ya? Gue gimana ngomongnya ya? Gue sih sebenarnya nggak tahu ya internalnya itu seperti apa. Tapi yang pasti kalau menurut pendapat gua dan menurut opini gua, nggak ada salahnya sebenarnya Scalar pindah. Kenapa nggak ada salahnya? Karena Scalar itu berarti masih belum puas atas apa yang udah dia raih sampai detik ini gitu. Apa yang belum puas berarti dia belum juara dunia mungkin kali ya. Nah, dia mungkin memposisikan dirinya yang bisa bikin dia juara dunia itu bersama Onyx. Mungkin ya gitu. Ya sekarang lo pikir aja deh. Scalar sekali live berapa guys? Itu pertama, ya kan? Yang nonton berapa puluh ribu gitu. Yang kedua, dia baru nikah loh. Dia baru nikah sama Diva. Habis itu dia sekarang harus ninggalin Diva karena harus stay di GH-nya Onyx. Bayangin, baru nikah, habis itu langsung ditinggalin karena dia harus fokus di GH-nya Onyx. Coba, berarti apa? Berarti kan ada yang dia kejar sebenarnya di dalam dirinya dia. Gitu. Mungkin dia merasa belum puas atas apa yang dia capai sekarang, akhirnya dia ninggalin segala-galanya. Bayangin, dia ninggalin live-nya yang puluhan ribu penonton itu yang kalau dimonetize itu pasti duitnya banyak banget, belum lagi saweran-sawerannya. Habis itu dia ninggalin istrinya yang baru nikah untuk fokus di GH-nya Onyx. Dia ngerelain ngelepasin itu semua, berarti dia ada yang dituju sama dia. Yang dituju apa? Ya mungkin dia merasa dengan Onyx, dengan rosternya Onyx itu yang paling memungkinkan untuk dia bisa jadi juara dunia. Mau itu juara MSC kah, mau itu dia juara M7 kah nanti gitu ya. Kita doain aja semoga semua apa yang keputusan yang udah Scalar ambil ataupun udah keputusan yang sudah RRQ ambil ataupun keputusan yang sudah Onyx ambil gitu. Ya kita berdoa aja semoga semua keputusan yang diambil ini itu menjadi keputusan yang terbaik. Begitu. Karena pada prinsipnya guys, nggak ada player yang lebih besar daripada timnya. Nggak mungkin mau gimana pun, tim pasti lebih besar daripada player gitu. Jadi menurut gua ya Kingdom mungkin harus agak sedikit dewasa kali ya menanggapi ataupun menyikapi tentang perpindahan Scalar ini. Udahlah, kasihlah dia kesempatan gitu. Mana tahu dengan pindahnya dia ke Onyx ini dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak make sense banget gitu loh. Nggak make sense banget. Padahal kalau dia mau anteng-anteng di RRQ aja itu segalanya udah ngalir gitu loh. Segalanya udah ngalir, ya gak sih? Penontonnya yang banyak banget. Habis itu ya dari penontonnya banyak banget, monetize-nya udah berapa? Pendapatan dia 1 bulan udah berapa dari dia live, ya kan? Habis itu dia mungkin ada pemasukan lain lagi, ya kan? Tapi semuanya itu dia tinggalin, gitu. Istrinya pun ditinggalin padahal dia baru nikah. Kalau nggak ada yang dia kejar nggak mungkin guys. Jadi kita respect aja apa yang sudah semuanya ya. Maupun keputusannya Scalar, keputusannya RRQ ngelepas Scalar, keputusannya Onyx ngambil Scalar. Itu kita harus respect, pokoknya apapun yang menjadi keputusan 3 unsur ini itu adalah keputusan yang terbaik.
Toh kalau seandainya akhirnya Onyx jadi juara M7, itu kan buat kebanggaan juga buat kita sebagai warga negara Indonesia yang menyukai ataupun bermain Mobile Legends gitu. Ya walaupun gua Kingdom, cuman kalau ada tim yang bisa jadi juara dunia, tim itu dari Indonesia, ya gue bangga lah. Gue sangat bangga lah, gila. Masa gue nggak bangga gitu loh. Walaupun Onyx, ya kan. Ya kalau dia juara dunia ya wajib bangga kita. Kalau nggak bangga mah itu goblok namanya. Gitu. Dan sekali lagi ya, intinya tidak ada player yang lebih besar daripada tim. Karena yang membesarkan player itu tim. Gitu. Bukan player yang membesarkan tim, tapi tim yang membesarkan player. Jadi tidak pernah ada sejarahnya mau dimanapun player lebih besar daripada tim, itu tidak pernah ada sejarahnya. Gitu guys. Tapi kalau memang tujuan Scalar adalah mengejar impian dia menjadi juara dunia bersama Onyx, itu kita harus respect, kita harus dukung. Dan apabila memang nanti insya Allah misalnya Onyx menang ataupun juara dunia di M7, yang bangga siapa? Yang bangga kita semua. Gue yakin kok nanti para Sonic Ultra sebelah, Kingdom baik, Kingdom jahat semua akan ngedukung. Pas. Itu pasti 1000% gue jamin. Nggak mungkin ada tuh mau Kingdom jahat, Kingdom baik itu nyumpahin Onyx kalah, nggak mungkin. Apalagi kalau udah di final gitu kan, wah nggak mungkin lah, semua pasti bersatu lah untuk ngedoain Onyx menang gitu loh. Ya walaupun gue berharapnya yang RRQ juga bisa menang gitu loh. Kayak gitu loh guys. Ibarat Mbappe pindah ke Madrid tapi PSG juara. Itu loh Pal. Bayangin Mbappe nggak juara-juara di PSG, sedangkan impian dia jadi pengen juara Liga Champion. Tapi begitu dia pindah ke Madrid, malah PSG-nya yang juara Liga Champion. Tapi bukannya maksudnya kita mau kita nyumpahin atas dasar Real Madrid, Mbappe pindah ke Real Madrid itu pada akhirnya nanti kejadian sama Scalar, ya amit-amit jangan sampai. Ya pokoknya intinya semoga keputusan 3 unsur ini adalah keputusan yang terbaik, membuat industri ini jadi lebih baik lagi, Indonesia bisa kembali menjadi juara dunia lagi. Kita harus dukung dan kita harus support guys. Gitu intinya ya. Walaupun Ichi bosnya Bang Sin dipertaruhkan di sini, tapi setidaknya kita harus saling mendukung dan mensupport ya. Gitu ya guys ya. Itu aja sekedar tanggapan gua. Oke guys. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar.